This is Dinar Candy. Aksi turun ke jalan menyuarakan protes atas perpanjangan kebijakan PPKM yang dilakukan Dinar Candy justru jadi bumerang baginya. Berniat untuk mengkritik kebijakan ini, Dinar berujung diciduk pihak berwajib. Meski sempat diciduk, namun kini Dinar Candy sudah dipulangkan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukumnya tadi pagi. Ya alhamdulillah, mungkin karena situasi COVID terus juga ada tidak mempersulit proses ya. Sebenarnya alhamdulillah udah pulang. Meski sudah dipulangkan, namun rupanya DJ satu ini masih harus menerima konsekuensi hukum. Ya, proses hukum masih berjalan meski Dinar sudah berada di rumah. Ya, sedang kita dalami. Yang jelas apapun yang dilakukan di Indonesia ini ada norma atau ada etika, ada norma budaya, ada norma agama yang berlaku di masyarakat kita. Nah, tindakan yang bersangkutan ini tidak mengindahkan norma budaya dan agama. Begitu ya. Sementara tidak dilakukan penahanan, tapi sudah ditetapkan tersangka. Begitu ya. Dengan adanya pengangkatan status menjadi tersangka ini, Dinar dijerat dengan ancaman hingga 10 tahun penjara dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Bahkan perempuan yang berdarah Sunda ini bisa saja tersandung 2 pasal sekaligus, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Berdasarkan perintah dari saudara DM atau DC ini, alias DC ini untuk memvideokan atau mengambil gambarnya pada saat dia melakukan kegiatan di sekitar Lebak Bulus, ya, di daerah Lebak Bulus sana di sekitar Jalan Adiaksa, Lebak Bulus. Nah ini sekarang HP-nya ini kita jadikan barang bukti dan saudara DC masih kita lakukan pemeriksaan. Ke depan kita akan memanggil lagi ada beberapa saksi-saksi yang lain dan juga mengumpulkan bukti-bukti. Ya, ini kegiatan hari ini. Mudah-mudahan sore nanti kita akan lakukan gelar perkara untuk bisa menentukan apakah unsur-unsur dalam persangkaan pasal yaitu tentang pornografi dan juga Undang-Undang ITE. Ya, karena yang bersangkutan memang yang mengupload di IG-nya, IG saudari DM ini sendiri. Terlepas dari urusan hukum, Dinar memang menyadari apa yang ia lakukan. Dinar memang sudah menyampaikan bahwa dirinya melakukan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan dan protes atas perpanjangan PPKM. Kekecewaan aku dari itu tuh salah satu kan aku memang kalau kalau bukan memprotes ya kan kita ya boleh aja kan memprotes kan kita masyarakat Indonesia like democracy of the people by the people kan kayak gitu boleh aja kan kalau mengkritik memprotes kan boleh aja kayak gitu ya cuman aku selama ini mendukung pemerintah melakukan apa aja aku selalu mendukung karena aku pengen corona cepet hilang gitu maksudnya tuh cepet teratasi gitu. Terus pas lihat PPKM diperpanjang lagi sampai 9 Agustus aku kecewa berat karena kayak aduh gue dibatasi nih gue nggak bisa ngapa-ngapain nih maksudnya ya tetap kerja tapi nggak bisa ngapa-ngapain itu tuh salah satu postingan aku tuh bentuk kekesalan sama kekecewaan aku gitu cuman kan memang suka aku rada nyeleneh gitu karena kan dengan versi aku karakternya kan memang suka seksi gitu di sosmed jadinya aku kayak ya udah deh aku turun pakai bikini ke Dinar itu melakukan seperti itu adalah bentuk aspirasi yang mau disampaikan sebagai penolakan terhadap perpanjangan PPKM ini. Itu yang dia lakukan tujuannya. Sebagai bentuk kritik bahwa dia salah satu orang yang punya dampak terhadap PPKM ini gitu. Sehingga dia melakukan hal yang seperti itu. Usahanya macet, saya kira tidak hanya Dinar ya. Ada orang-orang yang lain juga merasakan seperti apa dampak dari PPKM ini terhadap ekonomi, terhadap income.
Itu tentunya yang dilakukan oleh Dinar Kendi. Bentuk protes, bentuk aspirasi yang disampaikan. Tentunya dengan gaya dia. Ya, Dinar Kendi memang wajar menyampaikan aspirasinya sebagai warga negara. Namun ada yang membuat hal ini menjadi tanda tanya besar ketika perempuan kelahiran 28 tahun yang lalu ini sampai harus berhadapan dengan kasus hukum. Pertanyaan ini pun disampaikan oleh seorang Deddy Corbuzier yang tentunya mengenal sosok Dinar. Beritanya dia mau bikin surat terbuka ke Pak Jokowi. Betul, Yaitu karena stres. Stres gara-gara PPKM. Dia mau Diperpanjang. berbikini lah Iya. di jalan raya. Ya, Dan dilakukanlah sama dia berbikini di jalan raya. Betul. Pakai bikini merah. betul. Bawa saya stres. Saya stres PPKM PPKM. diperpanjang. Tiba-tiba kemarin malam saya baca berita Dinar Kendi ditangkap. Betul. Tadi malam Dinar Kendi ditangkap karena Nah ini dia. bingung kan? Karenanya ini yang apa? Karenanya ini yang mau kita bahas nih ya. Nah ini makanya pertanyaan nih, kalau saya tidak setuju Dinar Kendi ditangkap sama polisi, Tapi emang dia juga tidak menimbulkan kerusuhan kan? merumbuh kerusuhan gimana? Orang Iya itu kan? menyatukan bangsa kok. Dia pakai masker, Tetap prokes ya. tetap nomor prokes. Kerusuhannya di sosial media Media nggak doang. rusuh-rusuh juga, apanya rusuh? Biasa aja. Orang pada ngeliatin videonya, oh bikinian. Dia Dia bikinian juga bukan udah sering. Iya, dia juga udah take down, tapi dia tidak ada kan? Tidak ada satu yang menuntut. Nggak ada yang nuntut dia. Dia juga tidak menuntut. Dia kan cuma hanya bilang saya stres. Tidak ada tuntutan kayak PPKM harus segera diselesaikan Itu atau juga nggak apa-apa, kalau dia ngomong gitu juga nggak apa-apa. Memang banyak tanggapan mengenai kasus Dinar kali ini. Namun menurut kuasa hukumnya, Dinar melakukan hal ini lantaran stres dan meminta maaf atas tindakan kliennya satu ini. COVID ini dampaknya bukan hanya satu orang, dunia ini ya. Jadi harus dipahami kalau seseorang lagi stres. Jadi saya cuma melihat, ya tolong maafkan kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan Dinar Kendi itu melakukan hal-hal yang di luar mungkin kewajaran, karena itu dalam keadaan orang stres. DC ini memang terbukti mengalami stres secara psikis, secara jiwa. Apakah memang sudah diuji? Secara medis gitu. Secara medis memang sudah diuji bahwasanya memang CD ini... Jadi kalau itu kan proses ya. Jadi yang jelas dia sudah mengakui dalam keadaan stres, itu pengakuan. Oke. Jadi pengakuan dia. Jadi Sepi Jo PPKM, ngajakin ke Bali tapi emang akunya nggak bisa, stres di rumah terus. Yang dialami sama aku sama Dinar kayaknya dialami sama semuanya juga kan gitu. Jadi kok curhat-curhat masalah PPKM diperpanjang, ya memang stres akunya juga gitu. Dinar Kendi memang mengaku kalau dirinya stres lantaran kondisi pandemi seperti saat ini. Ditambah lagi kebijakan PPKM yang masih terus diperpanjang, yang pastinya berdampak pada kehidupan hingga bisnisnya. Lantas bagaimanakah tanggapan psikolog tentang tindakan dan alasan Dinar ini? Oh, dari sisi psikologisnya balik lagi ya gitu, tentunya dia harus mendapatkan support banget gitu ya, terlepas dari misalnya dia nyari sensasi kah atau dia memang dalam kondisi yang stres gitu ya. Mencari sensasi aja sebenarnya kita harus menemani. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang mencari sensasi itu kan butuh pengakuan ya gitu. Sementara kalau orang udah dengan full kasih sayang dari dalam rumahnya, dari orang terdekatnya, sensasi atau pengakuan itu udah nggak dibutuhkan lagi karena dia udah full mendapatkannya. Apalagi kalau misalnya kondisi yang kedua, misalnya dia stres, tentu ini butuh untuk dorongan secara psikologisnya gitu. Dorongan ini bisa diberikan oleh tadi untuk melihat tingkatan stresnya juga kan harus ada konsultasi ya biar kelihatan seperti apa gitu. Tapi tentunya yang dilakukan ini sesuatu yang sangat luar biasa ya di dalam kondisi dia stres atau tidak ya ini harus dilihat lebih jauh lagi gitu.